Untuk memulai episode 151 part 1 ini, terlebih dahulu kalian harus menonton video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita udah membahas proses sebelum terjadinya pembantaian. Setelah pembantaian malam itu, keesokan paginya, berita menyebar di seluruh kota Genshin. Total, ada 30 lebih master jiwa yang dibantai Tangsan dan Ma Hongjun, termasuk Mayor. Yang mengetahui pembantaian itu hanyalah orang-orang terdekat Sekte Tang dan Lugo. Suasana di kota Genshin tiba-tiba menjadi sangat tegang. Para pejabat mulai melakukan investigasi yang ketat. Gerbang kota ditutup, tidak membiarkan siapapun masuk dan keluar. Para pejabat melaporkan kejadian itu pada Aula Wuhan dan menunggu mereka untuk menyelesaikannya. Tangsan dan rombongannya pergi menuju Sekte Tang. Gerbang utama yang awalnya ditutup telah dibuka dan dua gerbong kereta diam-diam pergi melewatinya. Mengingat status Lugo di kota Genshin, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di perjalanan kembali ke Sekte Tang, 5 anggota Shrek naik dalam satu gerbong yang sama. Lugo dan Titan naik gerbong lain. Sedangkan kedua murid Lugo, Sidi dan Shikai, masih di kota Genshin untuk membantu Silo menangani klan Pandai Besi. Setelah semuanya selesai, mereka berdua akan menyusul gurunya ke Sekte Tang. Saat itu, situasi di kereta kuda agak aneh. Xiao Wu yang biasanya terpaku pada Tangsan malah duduk di samping Ning Rongrong. Ia tertidur di pangkuan Ning Rongrong. Tangsan menyadari setelah tadi malam ia kembali, Xiao Wu tidak mau mendekatinya. Dia melihat Tangsan dengan tatapan penuh ketakutan. Tidak peduli seberapa keras Tangsan mencoba, Xiao Wu bahkan tidak mau mendekatinya. Xiao Wu yang telah kehilangan jiwanya dan mengandalkan insting, mungkin menghindari Tangsan karena bau darah yang menusuk. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, Tangsan telah melakukan pembantaian di kota Genshin. Setelah pembantaian tadi malam, hati Tangsan yang awalnya memiliki niat membunuh luar biasa, tapi sekarang dengan adanya teman-teman di sampingnya, niat membunuh berangsur-angsur berkurang. Meskipun sebenarnya ia telah direhabilitasi oleh bibinya Yuhe Hua untuk mengontrol aura membunuhnya. Setelah mereka kembali semalam, Lugo menepati kata-katanya menjual barang-barang yang dimenangi Mayer ke Sekte Tang dengan setengah harga. Sudah termasuk 2 armor surgawi yang dibuat olehnya. Tangsan meminta Ning Rongrong untuk mengeluarkan armor itu dan meminta Ma Hongjun untuk mengetesnya. Ma Hongjun pun membakar armor itu dengan api pionik miliknya. Setelah sekian lama, armor itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Tangsan pun menyuruh Ma Hongjun untuk menghentikannya. Kemudian Tangsan mengatakan pada teman-temannya kalau armor itu mampu menahan semua serangan langsung dari master jiwa yang di bawah level 60. Sambil mengatakan itu, Tangsan menyerahkan armor surgawi itu kepada Oscar dan meminta Oscar memakai armor itu. Sedangkan armor satunya lagi adalah armor surgawi untuk wanita. Tangsan bingung memberinya kepada Ning Rongrong ataupun Xiao Wu. Xiao Wu adalah kekasihnya, sedangkan Ning Rongrong sudah menghabiskan 1 juta koin emas untuk membeli semua barang lelangan di kota Genshin, termasuk 2 armor itu. Ning Rongrong yang mengetahui kebingungan Tangsan, ia meminta Tangsan untuk menyerahkan armor itu dan mengatakan kepada Tangsan ia akan memakaikan pakaian itu kepada Xiao Wu. Setelah Xiao Wu bangun, selama 2 hari penuh, Xiao Wu tidak mau mendekati Tangsan. Memasuki hari ketiga, situasi perlahan-lahan berubah. Rasa takut di hatinya berangsur-angsur berkurang. Sementara aroma darah pada Tangsan juga berangsur-angsur mereda. Baru setelah itu Xiao Wu berani mendekati Tangsan. Setelah perjalanan panjang, Xiao Wu telah menggunakan armor surgawi milik Lugo. Setelah lama, Lugo mempelajari desain yang diberikan Tangsan. Akhirnya Lugo mengerti dan menemui Tangsan. Sedangkan Ma Hongjun dan Oscar Ning Rongrong pindah ke gerbong lainnya. Lugo mengatakan pada Tangsan bahwa ia dapat membuat senjata itu dengan tingkat keberhasilan 60%. Tapi, ia tidak bisa membuat jarum dari biji perak laut dalam. Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, biji perak laut dalam tidak bisa dilebur menggunakan api, dan hanya perajin ilahi sejati yang bisa menempa logam itu. Lugo mengatakan hanya ayah Tangsan yang bisa memurnikan semua jenis logam sampai tingkat tertinggi. Ia menambahkan kalau mereka bertiga bergabung, Titan, Lugo, dan Tang Hua
keberhasilan membuat senjata itu menjadi 90%. Kemudian Tang San mengatakan kepada Lugo kalau ia akan mencarikan pasangan yang cocok untuk Lugo dalam pembuatan senjata itu. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka memasuki gerbang sekte. Tetapi di gerbang itu masih saja bertulisan klan kekuatan. Seolah-olah tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi setelah semuanya turun dari kereta, mereka semua disambut oleh Nigao, Bai He, dan Yang Wudi. Hal itu sontak membuat Tang San terkejut. Setelah mereka semua memasuki sekte, ternyata semua pembangunan sekte telah selesai. Nigao mengatakan sekte Tang dibagi menjadi 5 distrik yang ditempati di setiap mata angin. Nigao menambahkan sekte Tang sekarang memiliki 1087 master jiwa. Setelah semua itu, semua orang masuk ke ruangan pertemuan utama. Tang San duduk di kursi utama. Di sebelah kiri adalah 4 patriark klan atribut tunggal dan Divine Smith Lugo. Sedangkan di sebelah kanan adalah 4 dari 7 iblis Rex. Untuk pertama kalinya, Tang San memimpin sekte yang ia dirikan. Ia mengucapkan kata-kata hormat pada tetua sekte Tang yang telah membangun sekte selama dia pergi. Dalam kepemimpinannya, ia ingin tidak ada konflik antara 4 klan atribut tunggal dan membagi tanggung jawab khusus kepada setiap ketua klan. Setiap ketua klan akan didampingi setiap anggota Shrek. Yang pertama yang ia kenal adalah Oscar, yang bertanggung jawab atas logistik sekte Tang di masa depan. Dan itulah teman-teman alur cerita yang bisa gue sampaikan di episode 151 part 1. Semoga kalian terhibur. Dan untuk part 2, tunggu aja.